Sobat Psikologi Otak, balik lagi di channel yang ngebahas pikiran dan budaya kita. Kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana tradisi dan kepercayaan lokal membentuk pola pikir kita. Hari ini, kita bahas pamali dalam pengasuhan anak ala suku Banjar, Kalimantan Selatan. Kita akan kupas tuntas berbagai larangan dan anjuran yang mungkin terdengar unik bagi sebagian orang. Pernah dengar larangan bayi ke hutan? Konon katanya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau anak laki-laki makan pakai tutup panci. Apakah ini hanya sekadar mitos belaka, atau ada makna tersembunyi di baliknya? Kita bongkar, mana mitos yang hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, mana yang logis secara psikologi dan sains. Kita akan mencari tahu apakah ada alasan rasional di balik setiap kepercayaan tersebut. Video ini cocok buat orang tua muda yang sedang mencari referensi pengasuhan anak yang relevan dengan zaman sekarang. Calon orang tua yang ingin mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang mendalam tentang budaya dan tradisi, dan pendidik yang tertarik untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang ingin memahami tradisi dengan sudut pandang kritis, tapi tetap menghargai nilai luhur. Karena memahami tradisi bukan berarti harus menerimanya mentah-mentah, tetapi juga perlu dipertimbangkan relevansinya dengan konteks zaman sekarang. Kita akan belajar filosofi hidup yang terkandung dalam setiap tradisi dan kepercayaan suku Banjar, dan cara Banjar mendidik generasi penerusnya. Bagaimana nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan menjaga alam ditanamkan sejak dini. Yuk langsung ke pembahasan pertama. Mari kita mulai petualangan kita dalam menjelajahi kearifan lokal suku Banjar. Pamali pertama, sebuah larangan yang mungkin terdengar aneh di telinga modern. Jangan bawa bayi ke hutan. Ini bukan sekadar larangan biasa. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita telah lebih dalam mengenai makna di balik larangan ini. Masyarakat Banjar percaya bahwa hutan adalah dunia yang berbeda, dihuni oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Mereka meyakini bahwa energi di hutan sangat kuat, dan bisa memengaruhi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dan bayi yang masih suci, dengan aura yang begitu murni, dianggap sangat rentan diganggu oleh entitas-entitas tersebut. Mereka percaya bahwa membawa bayi ke hutan sama dengan menempatkan mereka dalam bahaya spiritual. Tapi, mari kita kesampingkan dulu kepercayaan mistis tersebut. Dari sisi logis, larangan ini ternyata sangat masuk akal. Ada alasan-alasan praktis yang mendasarinya, yang berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan bayi. Hutan Kalimantan yang lebat, dengan vegetasi yang rimbun dan pepohonan menjulang tinggi, memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi berbagai macam organisme untuk berkembang biak. Hutan ini penuh dengan serangga pembawa penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan berbagai penyakit tropis lainnya. Gigitan nyamuk dan serangga lainnya bisa sangat berbahaya bagi bayi yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang sempurna. Selain itu, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai binatang berbahaya, mulai dari ular berbisa, kalajengking, hingga hewan buas lainnya. Kehadiran bayi di hutan bisa memicu respons agresif dari hewan-hewan ini. Sistem imun bayi yang belum kuat membuat mereka sangat rentan terhadap infeksi dan penyakit. Mereka belum memiliki antibodi yang cukup untuk melawan berbagai macam patogen yang ada di lingkungan hutan. Jadi, risiko bayi terserang penyakit di hutan sangat tinggi. Bahkan infeksi ringan pun bisa menjadi serius jika tidak segera ditangani dengan tepat. Suhu dan kelembapan hutan yang ekstrem juga bisa menjadi masalah serius bagi bayi. Mereka belum mampu mengatur suhu tubuh mereka dengan baik, dan kondisi ini bisa memicu alergi, iritasi kulit, atau bahkan masalah pernapasan yang serius. Udara lembab juga bisa memperburuk kondisi asma, atau masalah pernapasan lainnya. Intinya, pamali ini adalah cara nenek moyang kita untuk melindungi bayi dari bahaya lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang sangat berharga. Relevansinya sekarang. Apakah larangan ini masih berlaku di zaman modern ini? Prinsipnya tetap sama. Pertimbangkan dengan matang lingkungan sekitar sebelum membawa bayi bepergian. Pikirkan tentang potensi risiko dan bahaya yang mungkin ada. Hindari membawa bayi ke tempat-tempat yang ramai, kotor, atau berisiko tinggi terhadap penyakit. Pertimbangkan kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar. Pamali ini bukan sekadar mitos yang tidak berdasar.
Ini adalah bentuk perlindungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pedoman kesehatan dan keselamatan yang dibungkus dengan kearifan lokal, sebuah cara untuk menyampaikan pesan penting dengan cara yang mudah dipahami dan diingat. Ini adalah cara cerdas orang dulu dalam mengajarkan perlindungan anak, sebuah metode yang efektif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan generasi penerus. Jadi, jangan anggap remeh tradisi. Selalu ada logika dan alasan yang mendalam di baliknya. Hargai kearifan lokal dan pelajari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini tetap relevan dan bisa diintegrasikan ke dalam praktik parenting modern. Kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Keren kan? Sebuah tradisi yang kaya makna dan relevan sepanjang zaman. Pamali kedua, sebuah larangan yang mungkin terdengar aneh di telinga modern, namun syarat akan makna mendalam. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang kaya, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Anak laki-laki jangan makan pakai tutup panci, nanti dapat istri janda. Sebuah kalimat yang mungkin membuat anak kecil berpikir dua kali sebelum menggunakan tutup panci sebagai piring. Sebuah ancaman yang menggelitik, namun menyimpan pesan tersembunyi. Lucu, tapi ada maknanya. Lebih dari sekadar takhayul, ini adalah cara masyarakat Banjar mengajarkan nilai-nilai penting kepada anak-anak mereka. Ini adalah tentang membentuk karakter dan menanamkan rasa hormat. Tutup panci diasosiasikan dengan dapur, tempat perempuan memiliki peran sentral dalam menyiapkan makanan dan menjaga kehangatan keluarga. Ini adalah simbol dari kerja keras dan dedikasi, simbol peran berbeda. Laki-laki diharapkan untuk mengambil peran di luar dapur, mencari nafkah dan melindungi keluarga. Pembagian peran ini adalah bagian dari harmoni rumah tangga. Larangan ini menanamkan sejak dini, pemahaman tentang tanggung jawab dan etika dalam berperilaku. Ini adalah tentang mempersiapkan anak laki-laki untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dan etika sejak kecil. Bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga sebuah pelajaran tentang bagaimana menghargai makanan dan orang-orang yang menyiapkannya. Makan pakai tutup panci itu asal-asalan, tidak sopan, dan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap makanan. Ini adalah perilaku yang tidak pantas dan perlu diperbaiki. Jadi anak diajarkan melakukan sesuatu dengan benar. Diajarkan untuk makan dengan sopan, menggunakan peralatan makan yang tepat, dan menghargai makanan yang telah disiapkan. Dari sisi modern, kita bisa melihat bahwa larangan ini relevan dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini soal adab makan dan kebersihan. Menggunakan tutup panci sebagai piring bisa jadi tidak higienis dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Ancaman dapat istri janda mungkin terdengar kuno, tetapi efektif untuk menarik perhatian anak-anak. Hanya bumbu agar anak patuh. Ini adalah cara tradisional untuk menyampaikan pesan moral dengan cara yang mudah diingat dan dipahami. Intinya, pamali ini membentuk karakter anak, mengajarkan tentang sopan santun, dan menanamkan nilai-nilai luhur, karakter, etika, dan tanggung jawab. Ini adalah tentang membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Bukan soal tutup panci, tetapi tentang pesan yang terkandung di dalamnya. Tapi soal jadi laki-laki beradab versi Banjar. Laki-laki yang menghormati tradisi, menghargai perempuan, dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Hampir di seluruh Indonesia, anak-anak dilarang main saat maghrib. Secara spiritual, maghrib dianggap waktu makhluk halus keluar, anak-anak rentan diganggu. Tapi, fungsi sosialnya kuat, memastikan anak pulang sebelum gelap. Larangan ini efektif membangun disiplin dan kebiasaan berkumpul di rumah. Dari sisi keamanan, maghrib adalah waktu rawan kecelakaan karena pencahayaan minim. Anak juga butuh istirahat, bersih-bersih, dan persiapan aktivitas malam. Pamali ini membentuk rutinitas sehat dan melindungi anak dari bahaya nyata. Tradisi yang tetap relevan untuk keluarga modern. Jangan bawa bayi keluar saat hujan, nanti sakit. Tradisi ini sangat logis. Air hujan bisa membawa bakteri dan virus, apalagi di era polusi. Bayi mudah kedinginan, risiko hipotermia tinggi. Jalanan licin juga berbahaya bagi yang menggendong bayi. Nenek moyang membungkus nasihat kesehatan ini dalam bentuk pamali, agar mudah diingat. Intinya, ini cara sederhana melindungi bayi dari penyakit. Tradisi yang terbukti efektif hingga kini. Jangan tidur dengan kepala ke pintu, nanti rewel dan gampang sakit. Pintu dianggap jalur energi dan aktivitas, bisa mengganggu tidur anak. Secara psikologis,
Posisi ini membuat anak mudah terstimulasi suara dan cahaya, kualitas tidur menurun. Risiko terganggu orang lewat juga lebih besar. Feng Shui pun melarang posisi ini karena aliran energi terlalu deras. Pamali ini pedoman praktis menciptakan lingkungan tidur optimal. Tidur nyenyak penting untuk pertumbuhan dan emosi anak. Tradisi ini sejalan dengan ilmu psikologi dan desain modern. Cek posisi tidur anak di rumah. Yuk, ibu hamil jangan sering keluar malam. Dulu alasannya mistis, sekarang logis. Ibu hamil mudah lelah, butuh istirahat lebih. Keluar malam meningkatkan risiko kecelakaan, paparan udara dingin, dan kejahatan. Kurang tidur bisa berdampak buruk pada ibu dan janin. Pamali ini intinya, prioritaskan istirahat dan keamanan selama kehamilan. Pesan utamanya tetap relevan, kenali batas fisik, utamakan keselamatan. Tradisi yang melindungi dua nyawa sekaligus. Jangan main bayangan, nanti umurnya pendek. Mistis, tapi ada maknanya. Bayangan dianggap representasi jiwa, tapi sebenarnya ini ajaran agar anak tidak larut dalam hal semu. Anak didorong aktif berinteraksi dengan lingkungan nyata. Bayangan paling jelas saat matahari terik. Larangan ini juga mencegah anak main di panas berlebihan. Fokus pada bayangan bisa bikin anak kurang waspada terhadap bahaya sekitar. Pamali ini mengajarkan kewaspadaan, kesehatan, dan melukai diri. Desaan plus Complex. Bayi jangan dicium di kepala oleh orang lain. Ubun-ubun bayi sangat sensitif, disebut pintu roh. Dari sisi medis, area ini memang harus dijaga. Sistem imun bayi lemah, ciuman bisa menularkan bakteri atau virus berbahaya. Penyakit ringan bagi dewasa bisa fatal bagi bayi. Pamali ini adalah proteksi kesehatan yang terbukti secara ilmiah. Larangan ini bukan soal ramah atau tidak, tapi soal tanggung jawab. Tradisi dan sains berjalan seiring demi kesehatan anak. Makan harus duduk, jangan sambil berdiri. Ancaman seperti kuda hanya bumbu. Duduk saat makan adalah adab, mengajarkan anak fokus dan menghargai makanan. Momen makan bersama memperkuat ikatan keluarga. Dari sisi kesehatan, makan sambil duduk membantu pencernaan dan mencegah tersedak. Makan sambil berdiri bisa bikin makan berlebihan karena otak terdistraksi. Pamali ini menanamkan etika, kebersamaan, dan kesehatan. Tradisi sederhana, Inlexate Sai. Gimana guys? Ternyata pamali Banjar penuh kearifan dan logika. Di balik mitos, ada ilmu pengetahuan dan pengamatan yang relevan sampai sekarang. Coba tulis di komentar, pamali mana yang masih kalian terapkan, atau ada yang unik di daerah kalian. Mari lestarikan kearifan lokal dengan memahami dan mengambil nilai baiknya. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tradisi dan kesehatan anak bisa berjalan beriringan. Sampai jumpa di video selanjutnya.